Halo, assalamualaikum. Kita mulai tanggung banget ya ini pas banget azan. 19.25-an lah ya. Kita mulai perkuliahannya. Oke, Pak.
Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Masih di kantor nih, Ben? Saya lagi di jalan Pak, di luar ini juga neduh Oh, dulu. oke, oke. Langsung hujan, Wen. Gerimis sih barusan. Oke, Gista di mana? Di itu, di mana kemarin apotek ya? Atau di mana sih? Lama, Pak. Di Jalan Sutra dikit, deket. Oke, oke. Ya, kita lanjut ya pertemuan kedua. Kita akan masuk bahas prosedurnya sekarang. Kalau kemarin kan kita belajar definisi, sekarang kita belajar mengenai prosedurnya. Oke, ini udah kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita di sini ya, di pertemuan kedua. Oke, kalau kita ngomongin prosedural dari digital forensik, sebenarnya kita nanti harus tahu dulu juga beberapa teknik yang dipakai di dalam prosedurnya itu, gitu ya. Nah, tekniknya itu yang disebut teknik itu sebenarnya suatu metode ya, yang dipakai pada saat kita melakukan analisis forensik gitu. Tujuannya sih secara global ya. Ini secara global dari digital forensik itu pasti untuk mengidentifikasi, kemudian diproses, terus dibuat sebuah laporan yang nantinya bisa jadi sebuah bukti ya atau evidence pada saat diperlukan dari sisi hukum gitu. Oke, ini teknik yang pertama ya, imaging. Mungkin kemarin saya sudah sempat nyebut juga. Imaging ini fungsinya itu adalah bikin sebuah salinan ya dari sebuah bukti digital. Misalkan harddisknya kita harus copy dulu harddisknya karena kita nggak boleh kemarin ya kita nggak boleh ngotak-ngatik dari eh, buktinya secara langsung gitu. Jadi kita harus copy. Nah, ngopinya itu pun harus harus diyakini bahwa yang di copy itu tidak ada perubahan data 1 bit pun ya. Nah, nanti cara buat ngeceknya itu yang kita sebut kemarin dengan hash ya. Oke, ini contoh di sebelah kanan ini Ultra Block yang kemarin saya juga sempat singgung ya. Ada yang jualan juga di Indonesia. Harganya berapa Pak? Harganya 4 jutaan ini. Kalau yang lengkap banget ya, itu satu koper gitu dia jualannya. Mungkin 40 jutaan deh kalau nggak salah. Lumayan. Tapi kalau buat latihan sih sebenarnya ya pakai aja yang harddisk punya kita gitu ya. Terus cobain aja cloning biasa gitu. Terus ya udah dijadiin image gitu. Terus baru kita coba untuk lakuin forensik. Ini sih sebenarnya tools buat ngegampanginnya aja sih ini. Jadi tinggal colok, copy, kelar gitu ya. Nah, terus ada carving. Di sini carving itu biasanya salah satu teknik ya. Carving kan kalau dalam harfiahnya itu kan ngukir. Nah, sebenarnya carving itu diperlukan ketika mungkin aja si apa namanya si tersangkanya atau si suspeknya ini tuh pinter gitu ya dalam menyembunyikan sebuah file gitu. Misal ada file teks disimpan di dalam file image gitu. Nah, gampangnya kalau pas dibuka file image tuh error gitu. Biasanya kan curiga oh ini mungkin ada apa namanya? Ada modifikasi gitu misalkan. Tapi kalau misalkan dia pinter apa namanya masukin sebuah teksnya ke dalam image, kalau dibuka ya image biasa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi itu sebenarnya nanti bisa dipecah lagi. Ntar kita cobain deh, kita demoin. Oke, terus nah ini ada analisis dari sebuah metadata ya, teknik selanjutnya. Nah, kalau di sini metadata ya itu biasanya kalau yang sering kita lihat kalau di Windows gitu kan, kalau kita klik kanan terus view file atau info gitu,
Biasanya kelihatan kan waktu akses ya, waktu modifikasi, update time, create-nya kapan ya, dan informasi pengguna. Nah, sebenarnya eh, yang kita lihat ya, data gitu, misalkan image yang kita lihat ya berupa gambar aja ya. Contoh ini sendiri deh. Itu paling ya segini aja yang kita lihat ya udah gambar aja udah. Mungkin ada informasi dari gambarnya gitu ya, tulisan apa gitu ya. Tapi sebenarnya di belakangnya itu banyak banget metadata yang bisa kita pakai. Nah, metadata sendiri ini biasanya sih dipakai sendiri sama komputernya sendiri ya. Artinya kita bisa explore sampai jauh gitu. Image aja ya kayak kemarin saya cerita bisa dieksplor sampai melihat posisi si image-nya itu diambil di mana gitu ya lokasinya gitu. Oke, nah ini ya metadata ini dibagi sebenarnya nggak ada yang pakem gitu ya. Ini salah satunya aja. Jadi ada traffic data, location data, subscriber data gitu ya. Di sini bisa kita bisa banyak banget dapetin beberapa hal ya, termasuk IP address, kemudian mungkin IP address diambil dari traffic data gitu ya. Email address, mungkin email address kita nggak bisa dapetin IP address, mungkin nggak bisa dapet ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa ngelacak IP address dari email itu dari mail server yang dipakai. Kalau misalkan si sendernya itu pakai server-server khusus sendiri gitu. Nah, itu bisa di tracking. Oke, ini longitude latitude bisa diambil dari image mungkin gitu ya. Terus beberapa hal ya. Kayak kita buka website aja sebenarnya IP kita juga udah dibaca sama servernya. Terus jadinya bisa diekstrak itu IP kita pakai di mana gitu ya. Itu bisa dilihat. Kemudian teknik selanjutnya itu ada keyword searching. Jadi kalau kita mau analisis dari banyak file kan pasti capek banget ya. Apalagi di dalam file sendiri kemungkinan ada banyak banget stringnya atau banyak banget teksnya ya. Atau log deh, log aja mungkin dalam satu hari itu bisa ribuan ya atau ratusan ribu mungkin. Nah, itu sangat melelahkan kalau kita carinya secara manual gitu. Jadi mau nggak mau kita akan perlu bantuan searching ya. Nah, kayak gini kan banyak banget nih contohnya ya. Ini contoh dari chat messaging gitu ya. Lognya kita ambil, terus kita baca. Ini banyak banget. Nah, sebenarnya kan mungkin aja kita nggak bisa melihat gambaran secara langsung. Misalkan si suspek ini seringnya ngechat ke siapa sih gitu ya. Terus yang terkait itu, yang di chatting itu dari lokasi mana aja gitu kan agak sedikit butuh waktu yang apa ya, yang cukup lama gitu kalau misalkan secara manual. Tapi beberapa tools itu juga udah menyediakan sih. Jadi contoh ya, ini kan berarti kayak semacam tree-nya gitu ya, yang udah diekstrak kemudian divisualisasikan. Kita jadi bisa ngeliat nih, oh dari nomor telepon ini tuh aksesnya ke sini, yang ini ke sini gitu ya. Tapi kalau kayak gini Pak, datanya pasti ada di level provider ya, nggak mungkin ada di level user gitu. Ini juga contohnya misalkan paling banyak di mana sih, gitu ya. Mungkin kalau Tangsel bisa kali ya kalau dari telemarketing gitu, mungkin ada lognya bisa kita visualisasikan. Kira-kira paling banyak tuh dari mana sih? Dari Lengkong atau dari mana gitu ya. Nah, ini mungkin aja bisa divisualisasikan seperti ini. Gitu. Nah, ini akan membantu banget ketika melakukan analisis ke file-file yang cukup banyak atau dari log-log yang cukup banyak gitu. Lalu selanjutnya ada timeline analysis. Kalau timeline analysis ini biasanya diperlukan ketika kita akan menyusun sebuah kronologi gitu. Mungkin kejadian filenya mungkin bisa berbeda-beda gitu ya, tapi karena file berbeda-beda, kita bisa menggunakan acuan waktunya gitu. Misalkan file A diakses jam ini, file B diakses jam sekian gitu ya. Nah, itu kita bisa jadi tahu urutannya. Sebenarnya si A ini loginnya jam berapa sih?
terus habis itu dia buka file apa, kemudian di jam berapa gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan dari timeline analisis. Tujuannya untuk kronologi ya. Lalu ada network analysis. Kalau ini sih lebih ke sifatnya lebih di jaringannya aja sih. Jadi di jaringan kita bisa lihat aktivitas-aktivitas, misalkan ada serangan ya, atau bentuk-bentuk paket yang nggak wajar gitu ya. Itu bisa dicek di sisi network. Lalu teknik terakhir itu ada yang namanya teknik steganografi analisis. Jadi kalau stegano ini lebih dia menyembunyikan data gitu ya. Bisa aja sebuah image gitu. Sebenarnya di dalamnya ada tulisan, beda kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi mungkin ada file yang ditanam di dalam image. Tapi ini enggak. Kalau ini image yang di dalamnya itu di gambarnya ya. Gambarnya itu sebenarnya ada pesan-pesan rahasianya gitu. Entah dalam bentuk kriptografi kah, atau mungkin juga disamarkan dalam bentuk warna yang mirip sama background gambarnya gitu ya. Jadi kita perlu ngolah dulu gitu agar kelihatan apa namanya pesan yang ada di dalam image-nya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam steganografi. Atau bisa juga misalkan kita ngirim sebuah WAV gitu ya, file suara WAV atau MP3, tapi ternyata di dalamnya itu ada sandi Morse gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori steganografi. Oke, saya mau nyontohin deh yang teknik yang pertama ya, yang tadi ya, teknik file carving. Coba desktop deh. Ini udah kelihatan Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. apa ya? Ini ya, terminal ya. Iya, iya. Benar ya. Oke, ini di sini ceritanya kita belajar dulu deh, file aja deh. Jadi saya download file standar biasa, ini yang nggak ada apa namanya, nggak ada sisipan apapun ya. Ini di file example PNG ini. Sekarang coba misalkan kita buka dulu di hex editor. Bebas sih pakai apa aja, sama aja. Yang penting hex editor ya. Oke. Nah, ini namanya file signature sih. Saya contohin misalkan ini ya, kita kan buka tadi file PNG. Nah, file PNG itu ciri khasnya itu di depannya ya, di headernya itu ada kayak gini, .png kayak gini. Nah, sebelah kiri ini itu adalah dalam bentuk heksadesimal gitu ya. Nah, ini udah dikelompokin jadi 1 byte gitu. Ini kita bisa ganti sih. Kalau misalkan mau byte groupingnya misalkan 2, 3 gitu ya. Ini makin luas, makin apa? Makin detail untuk groupingnya. Tapi biasanya cukup 1 aja. Barusan tuh dibukanya pakai hex, Pak. Hex editor. Hex editor. Cari aja ada di semua sih, di Linux ada, di Windows ada gitu ya. Kalau ini namanya Hexvien gitu ya. Nah, ini hex editor, ini kan namanya .png ya. Coba deh, misalkan .png-nya ini saya ganti jadi Pak PNGX misalkan ya. Terus saya save. Terus saya cek ya di sini filenya. File. Nah, dia harusnya balikinnya itu PNG. Jadi file ini tuh apa namanya, query file ya. Di depan ada file ini query. Jadi komen gitu. Komennya ini fungsinya buat tahu sebenarnya ini file apa sih gitu ya. Nah, karena headernya dia nggak tahu, PNGX kan nggak tahu nih apaan ya. Jadi dia nulisnya ya secara general aja data gitu ya. Coba kalau kita misalnya balikin lagi jadi PNG.
Terus kita cek di terminalnya, sama ya, file gitu ya. Nah, dia akan ngeluarin data seperti ini. Dia adalah image data PNG ya, ukurannya, kemudian pakai berapa bit ya. Terus kalau misalkan anggaplah saya mau duplikat deh. Ini saya duplikat, terus saya rename. Kalau jadi JPEG sama, Pak. Nah, ini kita tes ya. Kalau JPEG tuh beda lagi headernya sebenarnya. Tapi ini misal, tadi kita ganti JPEG gini ya. Kita ganti JPEG. Kalau kita buka itu masih bisa ya. Tapi kalau kita cek di sini, file gitu ya. Kemudian tadi apa sih namanya? Test.jpg. Nah, dia masih tetap PNG gitu. Mau kita namain txt misalkan, jadi teks buat ngumpetin gitu ya. Nanti dia kebukanya kayak gini kan. Terus, tapi kalau misalkan kita minta si query file ini buat analisis, dia tuh sebenarnya file apa sih? File test.txt. Dia tetap dapatnya PNG gitu, bukan txt gitu. Karena yang dia baca itu bukan extension. Beda sama OS ya. OS itu kayak gini ya. OS.txt nganggapnya ya udah buka aja pakai file editor gitu ya, kayak Notepad atau WordPad gitu. Tapi kalau di file tetap dia ngaksesnya ngelihat dari si headernya ini, kepalanya itu apa gitu. Oke, kita coba ya. Misalkan JPG itu apa? Eh, Download JPG small image. Kita ambil aja ngasal ya. Ian carving download.jpg. Oke, coba kita cek dulu di sini deh, di Hex Editor. Ya. Nah, dia JFEF. Selalu JFEF. Terus Lihatnya di mana, Pak? Di sini nih, atas kelihatan nggak ya? Ini headernya dia nih, JFEF. Hex Editornya kelihatan nggak? Saya nge-share desktop sih, harusnya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, terus kalau kita memastikan lagi ya pakai file aja tadi. Terus tadi apa sih namanya, download ya. Dia jatuhnya Berarti yang menyembunyikan ini, Pak, bisa ketahuan ya dari sini ya. iya, kalau secara sederhana ya, misalkan nyembunyiin tadi, misalnya .txt gitu ya, itu bisa kelihatan dari sini sebenarnya. Misalkan saya punya, tapi ada yang pinter gitu ya. Ini misalkan saya bikin file baru deh. Saya bikin file baru, ini ya, close dulu deh. Misalkan ini pesan rahasia gitu. Kita save, ITTS. Rahasia.txt. Oke, coba saya cek, karena biasanya kalau TXT itu dia benar-benar nggak ada headernya sih. Kita cek aja ya, file test.txt. Kok tes sih, salah. File.rahasia. Nah, dia cuman ASCII text with no line terminator. Itu ya.
Nah, terus gimana caranya? Misalkan si orangnya ini ya, itu mencoba buat ngelabuin eh, apa namanya penyidiknya ya, atau ininya lah, examinernya gitu ya, orang yang melakukan forensiknya. Misal saya mau, atau dia sebenarnya nggak ke sana sih, tapi misalkan pengen banget buat ngirim sesuatu yang rahasia, tapi biar kalau ada orang lain tahu gitu ya, misalkan emailnya bocor gitu, dia ngirimnya via email, terus image-nya itu sebenarnya udah ditanam sebuah pesan rahasia, biar orang lain tuh nggak tahu, nggak curiga gitu. Nah, ini contohnya buat cara gabungin, gampangnya sih kayak gini sih. Ada beberapa cara, cara gampangnya gini. Cat gitu ya. Misalkan saya pakai gabungin yang ini deh, yang file tadi ya. Terus saya mau gabungin dengan file rahasia. Kemudian saya namain dia misalkan eh modif gitu ya. Modif.png. Karena tadi bawaannya PNG kan. Maksudnya biar nggak ketahuan nih. Kalau saya ganti JPEG tapi dalam PNG kan ada curiga juga nih kita nih gitu ya. Kalau misalkan kita cek gitu ya. Modif.png. Oke. Oke, kalau kita lihat ya modif.png, terus coba kita buka di sini. Oh, jangan new deh. File open file modif.png. Nah, ini kan masih tetap sama ya, masih kayak PNG biasa. Terus kalaupun orang awam buka modif.png, ya tetap aja image gitu kan. Padahal di dalamnya tuh ada pesan rahasianya gitu. Nah, cara taunya gimana? Cara taunya biasanya itu file sebenarnya ada tools-nya ya, ada tools gampangnya. Kita bisa pakai yang namanya Binwalk. Cuman kalau kalau kayak gini biasanya nggak dapet sih Binwalk modif.png gitu ya. Nah, dia bilang di sini ada 3 file yang digabung. Sebenarnya zlib compress ini biasanya juga suka salah. Biasanya bawaan PNG standar pun yang nggak ada pesan rahasianya juga tetap keluar zlib gini. Dia masih bilang ini PNG doang gitu ya. Nah, terus cara gimana? Caranya sebenarnya kita bisa ngedam stringnya gitu. Karena biasanya kan berupa string ya. Pesan itu kan berupa string atau teks gitu. Kita bisa pakai string kayak gini. String dari modif.png. Oke, nanti dia akan mengembalikan kira-kira string yang bisa dibaca sama manusia itu apa gitu ya. Nah, ini mau nggak mau manual ya. Mungkin nanti di autopsi mungkin bisa langsung, atau di tools forensik lainnya mungkin bisa langsung dapat. Nah, ini kalau kita perhatikan gini. Oke, nah ini kelihatan ya di paling bawah nih. Ada pesan rahasia yang diincludekan ke dalam si filenya gitu. Cara gampangnya ya bisa aja kalau misalkan pakai sederhana ini gitu si hackernya misalkan ya. Kita tinggal cari string n-nya itu kapan, image n IEND ini ya. Terus baru kita baca yang di bawahnya tuh ada apa. Gitu. Coba misalkan sekarang saya mau gabungin ini deh. Cat file tadi ya, sekarang sama file download. Jadi ada PNG sama ada JPEG. Sekarang saya namain image dua dua image.png. Karena header awalnya PNG ya. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, 2 image ya. Ini padahal kan satu image kan, kalau kelihatan di mata kita ya. Tapi kalau kita lihat dari size-nya aja, ini udah beda. Di sini ada 521 kilobyte. Terus kalau di file aslinya cuma 513. Sedangkan download image itu ada 8. Jadi kalau kita jumlahin, sama ya. 513 tambah 8 jadi 521. Gitu. Terus kita coba lihat, kita cek pakai binwalk. 2 image.png.
Nah, di sini dia bisa nih ngedetect. Di sini ada dua nih, ada PNG sama JPEG, gitu kan. Nah, ini lumayan keren kan, bisa ngelihat. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ngekstraknya gitu ya. Kalau kita mau ngekstrak, kita bisa sebenarnya bisa manual, kita bisa cek dari heksanya, terus kita pecah dua aja ya, kita copy yang satu gitu, kita cut satu file, terus kita save as lagi, atau kita bisa pakai tools yang namanya Formos. Formos dari si tadi apa tadi? Dua ya, dua image .png. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Dia akan bikin folder output ini. Nah, di sini udah dia kelompokin nih, ada file JPEG, ada file PNG. Nah, bisa kelihatan kan. Coba bayangin misalkan satunya PNG yang digabung, satunya lagi itu file zip. Di dalam zipnya baru banyak banget kode rahasianya misalnya. Itu kan seru ya. Itu. Oke, nah terus. Mau tanya dulu Pak, Hmm, kalau size-nya dikompres misalnya ke pesan rahasianya itu berpengaruh gak Pak? dikompres ke zip gitu misalkan ya. Size-nya kalau dikompres jadi perkecil atau gitu misalnya. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Mau dikompres pun ya. Kompresan kan dia menghasilkan header lagi sebenarnya. Ada perhitungan komputasi header lagi. Nanti yang di mungkin yang dikenalin gitu ya sama si si filenya atau si binwalk-nya itu ya bukan teks tapi kompresannya justru gitu. Nah, itu bisa tetap aja ketahuan sebenarnya. Ini misalkan ya dikompres gini ya. Gini misalkan dikompres zip gitu. Terus kita gabung lagi misal. eh cat sekarang misalkan kita coba yang ini deh, yang download JPEG. Sama si file kompres tadi namanya rahasia.txt.zip. Terus dinamain rahasia zip misal .jpeg. Oke, kita cek di sini. Rahasia zip.jpeg normal-normal aja. Kalau kita buka pakai image editor atau image lookup gitu ya. Terus sekarang kalau kita file, harus kita lihat rahasia zip. Ini juga normal, cuman JPEG doang, nggak kelihatan. Sekarang kita coba pakai binwalk, rahasia zip.jpeg. Bisa kelihatan tuh akhirnya. Tetap bisa kelihatan JPEG sama zip. Gitu. Nah, ini bisa diekstrak lagi. Misalkan mau diekstrak, ini mesti saya hapus dulu karena dia nggak bisa pakai nama yang sama. Formos. Terus rahasia.zip.jpg. Oke, output. Nah, di sini ada JPEG, ada zip-nya. Nah, zip-nya ini kita buka lagi. Nah, keluarkan rahasia.txt-nya. Kita buka, keluar. Gitu. Jadi sebenarnya tetap kena sih, tetap bisa ketahuan gitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan mungkin sekitar per carvingan. Nah, ini ada juga nih dis.dmg. Kalau ini lebih, ini contohnya dari ini sih, dari apa CTF dari luar negeri. Diulas juga kalau mau lihat di channelnya IPB itu juga udah ngulas sih, lumayan lengkap. Kita clear dulu deh, kita cek ya. Cara ceknya
kita cek dulu filenya misalkan bis.img karena bisa aja dia cuman ini kan image ya, DMG kan image nih ya, sorry buat sektor gitu ya image. Nah dia sebenarnya kan bisa aja tadi apa namanya doc misalkan atau misalkan image cuman diganti ekstensinya jadi .dmg kan gampangnya udah tinggal kita replace aja terus kita buka di editor yang pas gitu. Nah ini kalau kita buka filenya mana tadi ini ya di hex editor ya. Ini kayak gini nih 00000 gitu ya. Ini khasnya dari boot sektornya gitu. Makanya ini diidentifikasi atau disignature-kan sebagai sebuah file booting gitu ya. Nah, sekarang kita mau cek sebenarnya di dalamnya beneran itu doang atau ini cuman permainan doang di dalamnya diselip-selipin lagi. Pakai apa tadi? Pakai Binwalk ya. Nah, ternyata di dalamnya ini ada 5 file JPEG yang disimpan gitu ya. Kita bisa ekstrak sama persis kayak tadi caranya. Kita coba ekstrak dengan pakai formos dari dis.dmg. Oke, kita cek di output, adanya cuma JPEG. Nah, di sini gambarnya kucing-kucingan semua nih. Ya. Tapi kalau di CTF ya, CTF kan lomba ya, lomba dapetin flag. Nanti sebenarnya kayak gini. Nah, ini dia flagnya. Gitu. Pada intinya sama sih, buat dapetin file yang dirahasiakan dalam sebuah file yang lain gitu sih. Oke, ada pertanyaan mungkin? Hmm, contoh kasus yang sering menggunakan seperti ini Pak di apa ya Pak? Contoh realnya ya, contoh realnya sih mungkin ditemuin kolom ya itu ya, pesan-pesan rahasia gitu. Jadi eh, kalau dari sisi user sih biasanya banyak kan buat ngumpetin sih, buat ngumpetin ya, ngumpetin file gitu. Biasanya kalau mau diaudit gitu, mungkin nyimpen-nyimpen data rahasia dan dia tuh nggak pengen ribet buat mindahin si data itu gitu ya. Ya udah dia ganti extensionnya aja gitu ya. Banyak kok. Bahkan audit-audit keuangan gitu ya, itu banyak kalau misalnya mau ngaudit pajak ya, saya dengar beberapa cerita gitu. Mereka itu file database-nya itu diumpetin entah itu di encrypt, entah itu ya kayak kayak gini ya, diganti namanya segala macam gitu. Intinya buat ngumpetin data sih kayak gitu. Oh iya iya Pak. Oke, terus udah aman ya. Kalau mungkin nanti saya share juga deh ini filenya ya kalau mau buat latihan. Oke Pak. Saya share di ini deh nanti di e-learning. Oke, Oke, terus kali aja ada yang pengen ngirim pesan rahasia gitu kan. Nah, Harus sama-sama ngerti dong Pak. ya mesti diajarin dulu yang di sananya. Oke, kita lanjut dulu. Itu sebenarnya masih masih banyak ya, nggak nyisipin file rahasia itu nggak selalu mulu ditumpuk gitu. Ada banyak triknya sih. Jadi mungkin bisa kita masukin di dalam metadata ya. Metadata image kan sebenarnya ada banyak tuh. Kita bisa ngasih komen sebenarnya.
di dalam metadata sebuah file, tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Nanti kita ada kok di pertemuan keberapa ya. Oke Pak, mantap tuh. Iya. Sebenarnya seru sih kalau misalkan seneng ngoprek ya, itu lumayan seru. Kayak gini deh, mobil forensik itu juga lumayan seru. Kayak kemarin, kebetulan pas banget sih kemarin teman saya ada yang kena phishing itu loh, yang sekarang lagi ramai yang JNT itu kan, dikasih resi JNT ternyata APK kan. Oh iya iya. Itu kemarin saya minta tuh ke saya minta justru saya minta nomor si hackernya gitu. Akhirnya saya chatting hackernya gitu, pura-pura on aja gitu. Bilang kalau di mana sih resinya, terus dia kasih gitu kan resinya. Nah, ini sih ada di sini nih, saya download kemarin. Dikasih APK-nya. Cuman belum sempat saya oprek. Nanti deh pas ini kali, pas di mobil forensik kita coba oprek. Gitu. Sebenarnya tujuan utamanya sih pengen saya penasaran aja sih, pengen tahu sebenarnya dia pakai teknologi apa, terus servernya di mana, syukur-syukur bisa tahu domainnya, terus kita bisa tracking segala macam. Nah, itu sih lumayan buat belajar aja gitu. Oke, nah ini intinya ya, inti perkuliahan kali ini sebenarnya di sini nih prosedurnya. Secara umum kurang lebih kayak gini sih. Mungkin ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 5, tapi sebenarnya sama aja. Intinya ada di identifikasi, terus ada pengamanan. Pengamanan ini maksudnya pengamanan alat buktinya ya, barang buktinya. Kemudian analisis, interpretasi, lalu yang terakhir dokumentasi gitu. Yang pertama identifikasi. Nah, ini yang paling penting sih, termasuk yang paling penting gitu. Karena kalau kita salah identifikasi dari awal itu repot gitu ya. Contoh misalkan kita punya suspek seseorang, terus harusnya yang kita ambil mungkin itu adalah eh, ya atau hard disk di PC-nya dia. Tapi karena kita salah identifikasi, yang kita ambil malah handphonenya dia gitu. Karena dia nyebarin misalkan tadi APK-nya lewat handphone gitu. Jadi kita cuma ambil dari handphonenya. Padahal buat bikin APK-nya itu kan sebenarnya nggak mungkin dari handphone kan, pasti dari PC gitu. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk nentuin buktinya ya, apa yang relevan gitu dengan kasusnya. Terus kira-kira di mana buktinya disimpan gitu. Bisa di komputer kah, ponsel kah, dan lain-lain. Terus gimana si bukti ini disimpan gitu. Dalam format file apa, terenkripsi atau enggak gitu ya, password atau tidak. Justru yang repot itu emang kalau terenkripsi. Cuman enkripsi yang nggak kuat itu masih bisa di brute force biasanya. Gitu. Cuman yang paling kuat itu biasanya dibakar sih. Barang bukti yang kalau udah dibakar itu udah susah. Mungkin tapi saya ada partneran ya, Etik Ninja ada partneran dari perusahaan Singapura yang dia mengklaim itu dia kalau ada handphone terbakar sampai chipnya kebakar itu dia masih bisa balikin datanya, entah gimana caranya sih. Itu masih bisa. Cuman kalau kalau yang saya lihat ya, kalau kebakar mungkin masih bisa, tapi kalau misalkan kalau ada yang nonton Mr. Robot di Netflix tuh, itu dia pakai caranya itu dimasukin di dalam microwave. Barang buktinya taruh microwave, dipanggang sampai hancur gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar nggak bisa balik sih, karena fisiknya berubah kan. Gitu. Nah, ini eh, tahapan yang penting ya, cukup penting, identifikasi. Kemudian selanjutnya, setelah kita udah berhasil identifikasi, langkah selanjutnya, maka kita akan coba untuk melakukan pengamanannya. Pengamanannya itu bukan cuma dari sisi data dari buktinya ya, tapi fisiknya juga harus diamanin mulai dari lokasi penjagaannya, terus ruangannya, labs-nya gitu ya, terus cara mindahin datanya juga harus aman, terus pembuatan salinan cadangan. Ini bukan bikin cadangan ya, ini salinan cadangan, udah cadangan disalin lagi gitu. Jadi kurang lebih yang pertama itu adalah apa namanya hard disk aslinya, kemudian di copy byte
bit per bit tadi ya, dengan imaging tadi. Nah, hasil imagingnya itu kita buat cadangan lagi gitu. Jadi paling nggak ada satu cadangan dari si apa namanya salinannya gitu. Terus pakai alat forensik yang sesuai gitu. Jangan sampai yang harusnya buat mobile malah dipakai buat PC apa hard disk gitu misalkan. Nah, itu kan nggak sesuai. Terus pembuatan catatan. Jadi semuanya ada catatan, misalkan kapan barang bukti diambil, kapan mindahin datanya, kapan salin datanya, siapa yang nyalin, siapa yang mindahin. Nah, itu harus dibuat catatannya. Oke, lalu ada analisis. Analisis ini setelah kita dapat tadi ya salinannya, kemudian kita coba ngoprek kayak tadi lah. Cara gampangnya kita ngoprek kayak tadi beberapa file yang mencurigakan, mungkin itu kita oprek, ada nggak sih yang apa namanya bukti-bukti ya yang bisa kita catat gitu. Pertama kita nyatat faktanya dulu, kita belum nyatat apa namanya interpretasi kita. Kita catat dulu. Oh, ini ada file .jpg yang ternyata dalamnya file Excel misalnya kayak gitu. Itu kita catat dulu. Oke, ini ada di sisi analisis. Lalu masuk ke dalam fase interpretasi. Jadi temuan-temuan yang tadi itu ini akan mulai kita lakukan interpretasi. Jadi kita tinjau dulu ya, kita buat suatu narasi ya untuk memahami dan menjelaskan temuannya itu seperti apa. Terus kita coba mengaitkan temuannya itu dengan sesuai konteksnya gitu. Terus kita juga coba menarik kesimpulan ya, tapi menarik kesimpulannya ini juga bukan subjektif, harus objektif. Kita bisa apa namanya mempertanggungjawabkannya ini dengan bukti yang jelas dan logis gitu. Jangan sampai kita bikin sebuah kesimpulan tapi nggak ada buktinya gitu. Apa yang mendukung kesimpulan kamu tuh apa gitu. Terus terakhir kita bisa memberikan sebuah rekomendasi yang objektif dan akurat. Gitu. Terakhir, ini adalah dokumentasi. Dokumentasi ini secara keseluruhan ya, mulai dari identifikasi sampai tadi ya, sampai interpretasi. Nah, beberapa halnya itu ada deskripsi kasusnya, dijelaskan kejadiannya seperti apa, kemudian alasannya apa sih kita melakukan investigasi ini, tujuannya tuh apa sih gitu ya. Jangan sampai kita ngelakuin ini tuh karena misalnya dendam ke seseorang karena bukan yang menjadi masalah di konteks ini gitu. Itu nggak boleh. Jahil ya Pak, jahil. Jahil, nyari-nyari lah intinya ya. Padahal sebenarnya tuh orang juga nggak ngapa-ngapain karena kita nggak seneng aja. Yaudah kita coba cari. Ya namanya orang kalau dicari-cari bisa aja lagi hilaf ketemu ada beberapa hal gitu kan. Nah itu nggak boleh gitu. Yang boleh ya sebenarnya udah dari hukum dulu sebenarnya, bukan dari sisi forensiknya dulu. Forensik kan di request karena ada suatu kejadian gitu, bukan karena forensik jadi ada kejadian gitu, balik gitu. Terus ada pencatatan bukti digital yang tadi ya, terus analisis interpretasi dimasukin di dokumentasi, catatan laboratorium, kemudian catatan kesimpulan dan rekomendasi gitu. Nah, kalau yang ini yang terakhir ya, ini slide terakhir. Profesi. Kalau kita punya skill ini tuh kita bisa ngapain aja sih sebenarnya gitu ya. Yang pertama bisa jelas kita bisa jadi penyidik, bisa bantu mungkin kita bantu kepolisian buat nanganin sebuah kasus ya. Terus kita bisa jadi analis keamanan gitu ya. Kalau analis keamanan biasanya nggak cuman dituntut bisa ini doang, dia harus bisa banyak sih, harus bisa banyak apa namanya keahlian di bidang keamanan, entah itu dari sisi pentest, entah itu dari sisi prosedural gitu ya, keamanan tata kelola segala macam. Nah, itu masuk jadi analis. Lalu konsultan keamanan. Nah, ini banyak sekarang mungkin udah ada beberapa konsultan keamanan, tapi tetap di Indonesia itu masih sedikit banget ya. Kalau kita dengar Mas Joshua kan, Mas Joshua yang terkenal banget ya, Mas Joshua Sinambela itu, dia bilang sedikit banget yang masih yang bermain di area ini gitu. Bahkan di Atinija pun kita juga nggak ada sih untuk masalah
ini ya apa digital forensik, kita mainnya di area yang berbeda gitu. Walaupun sama-sama di sektor keamanan. Kemudian jadi auditor keamanan. Kalau kita punya basic forensik, ini bantu banget kalau kita jadi auditor ya. Auditor itu kita ngecek suatu sistem kah atau suatu pola kerja dari suatu perusahaan, apakah udah aman atau belum gitu. Atau biasanya sih udah memenuhi sebuah acuan gitu ya, entah lewat acuan PCI DSS atau pakai ISO atau pakai yang punya Indonesia yang dari BSSN itu ada namanya indeks kami gitu-gitu ya. Nah, itu jadi auditor. Kemudian kita bisa juga jadi spesialis pemulihan data. Ya, misalkan ada yang datanya korup gitu ya, terus kita punya keahlian buat recovery data, ya udah kita bisa jadi spesialis pemilihan data gitu. Tapi sebenarnya spesialis pemilihan data ini eh, mungkin analisisnya harus kuat, tapi tetap aja dia rely on software sih ya. Tapi dia juga harus punya pengetahuan yang kuat gitu. Meskipun punya software, tapi misalkan dia nggak tahu jenis-jenis dari si hard disknya apa gitu ya, mungkin ngembaliinnya nggak optimal gitu. Tapi kalau dia misalkan tahu ya, terus dia juga bisa ngebenerin, mungkin ada alamat bad sector yang bisa dia benerin, nah itu keren banget sih. Saya pernah baca sih ada yang bad sector, terus kemudian dia benar-benar secara manual dia nge-tracing mana sih yang bikin itu bad sector, akhirnya coba di apa bypass gitu ya, akhirnya bisa balik lagi itu hard disk. Nah itu keren banget sih. Terus terakhir manajer resiko keamanan informasi. Nah ini masih masuk apa namanya dalam tata kelola sih ya, tata kelola dalam sebuah organisasi. Jadi eh, sebuah perusahaan itu sebenarnya punya nilai-nilai ini sendiri, istilahnya tuh risk appetite ya istilahnya sih. Jadi perusahaan tuh bisa menstandarkan sendiri, misalkan kalau kebocoran data masuknya kritikal atau enggak, atau dipecah lagi bocornya itu yang mana gitu ya, sektor yang mana, masuk ke mana gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tugas si manajer risiko gitu ya, mulai ngedata dari awal, mana aset yang harus diprioritaskan karena resikonya tinggi. Resiko itu bukan cuma dari sisi kebocoran atau enggak, tapi bisa dinilai dari nilai proyek sebuah eh, objek itu gitu ya. Misalkan di Tangsel ada aplikasi perizinan sama ada aplikasi persuratan. Dihitung nih kira-kira kemarin tuh gede gede investnya di mana sih? Misalnya di persuratan, oh ini gede nih karena pakai hard disk, pakai servernya banyak macam. Nah, ini bisa meningkatkan nilai resiko gitu ya. Walaupun sebenarnya belum terjadi breaching misalkan, tapi kita harus sudah menentukan resikonya. Nah, itu tugas dari manajer resiko keamanan informasi gitu. Oke, ini ada pertanyaan kah hari ini? Cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, aman. Aman, Pak. Oke, nah sebenarnya di pertemuan kemarin kan kita ada latihan ya buat definisi itu, kalau apa namanya sebaiknya dikerjain ya. Nanti coba dicek di pertemuan pertama itu ada semacam kuis gitulah ABCD gitu, pilihan ganda. Bisa diikutin berapa kali. Tujuannya biar gampang aja sih mamain definisi-definisi. Iya, iya, Pak. Di e-learning ya, Pak? Iya di learning. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. sama-sama. Gaspol, guys. Gaspol, Wen. Ya, lemes gitu. Anjir gue, apa ya, gue bingung nih, Wen. Kan Jangan di sini gue, dah. Ntar di grup dah. iya sih. Ya udah Oke. dah. Saya, gue lupa.
Selamat malam. Tuh.